Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Indah Fitri Lestari dengan NIM 111910820 dari kelas Manajemen 19A1 Pemasaran dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dan dosen pengapu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. Bisa juga disampaikan tujuannya atau kepentingannya. Berikut presentasinya. Indonesia merupakan negara agraris yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai andalan mata pencarian. Dari perkebunan Indonesia memiliki komoditas unggulan yaitu kelapa sawit. Hasil olahan dari kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit atau yang disebut dengan crude palm oil atau CPO. Sedangkan berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Dengan harapan bahwa Indonesia mampu memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan CPO dunia penopang pembangunan. Data perkembangan ekspor komoditi subsektor perkebunan terus mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. Neraca perdagangan Indonesia untuk subsektor perkebunan mengalami surplus yang besar. Minyak kelapa sawit merupakan komoditi andalan utama ekspor perkebunan Indonesia dengan terus mengalami peningkatan dalam kapasitas ekspornya dan nilainya cukup tinggi. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi untuk devisa Indonesia. Karena tanaman perkebunan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Dan melihat jumlah produksi minyak kelapa sawit Indonesia yang tinggi, maka Indonesia melakukan ekspor ke berbagai negara untuk memenuhi konsumsi minyak nabati negara pengimpor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, maka akan mempermudah setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui kegiatan ekspor minyak kelapa sawit, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan perekonomian negara. Negara India menempati urutan pertama sebagai importir minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation atau MOU. Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan India untuk peningkatan kerjasama di bidang ekonomi yaitu perdagangan CPO atau minyak kelapa sawit telah terjadi. Kerjasama tersebut berlangsung sejak tahun 1992. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India pada 10 tahun terakhir yakni 2004 sampai 2014 cukup berfluktuasi, di mana pada tahun 2006 sampai 2009 volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Lonjakan volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India disebabkan oleh naiknya produksi minyak kelapa sawit Indonesia setiap tahunnya. Next. Selain jumlah produksi, harga minyak kelapa sawit internasional juga dapat mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. Harga minyak kelapa sawit internasional yang lebih tinggi mengakibatkan volume ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia meningkat. Selain jumlah produksi dan harga minyak kelapa sawit internasional dapat dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India, nilai tukar rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat juga dapat memberikan pengaruh terhadap volume ekspor. Nilai tukar atau kurs dapat diartikan sebagai harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang negara lain. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau Krugman and Maurich dalam penelitian Radivan 2014. Nilai rasio dari nilai tukar rupiah dibandingkan dolar pada 5 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan yang berarti bahwa nilai tukar rupiah melemah atau disebut dengan depresiasi mata uang. Dengan terjadinya depresiasi mata uang rupiah, maka dapat meningkatkan volume ekspor minyak kelapa sawit jika nilai rasio menunjukkan angka yang semakin naik, maka berarti nilai rupiah menguat atau mengalami apresiasi. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih kepada dosen Dr. Fitri Rezeki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.